Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Kilas Astronomi. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian semua informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai objek terjauh di alam semesta yang berhasil diamati oleh para astronom. Nah, pastinya kalian semua penasaran kan mengenai objek terjauh itu? Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Astronomi agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Astronomi untuk terus berkembang. Terima kasih. Bersama mempelajari alam semesta ini memang sangat menarik, terutama triliunan objeknya yang tersebar di segala penjuru alam semesta. Tapi, apakah kalian semua pernah berpikir atau bertanya-tanya mengenai objek apa yang paling jauh di alam semesta ini? Perasaan memang semua objek yang kita lihat dari bumi ini memiliki jarak yang jauh. Seperti contohnya adalah bulan yang bisa kita lihat pada malam hari. Jarak bumi ke bulan adalah sekitar 380.000 km dan itu merupakan jarak yang sangat-sangat jauh. Tapi dibandingkan hanya sekedar jarak bumi ke bulan, di luar sana masih sangat banyak objek semesta lainnya yang bahkan jaraknya lebih jauh lagi. Nah, pada video kali ini, saya akan membeberkan beberapa objek terjauh di alam semesta yang pernah teramati dari bumi. Yang pertama adalah bintang terjauh. Kalau ngomongin bintang, sekarang kita semua di planet bumi sedang mengorbit bintang yang namanya adalah matahari. Saat ini bumi dan matahari memiliki jarak sekitar 150 juta kilometer atau disebut sebagai satu satuan astronomi. Nah, jarak itu tentu sudah sangat jauh kan? Tapi di luar sana masih ada banyak bintang lainnya yang jaraknya lebih jauh lagi. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, bintang terjauh yang pernah teramati dari bumi bernama Icarus. Bintang Icarus merupakan jenis bintang biru yang berhasil ditemukan menggunakan lensa gravitasi milik teleskop Hubble. Untuk jarak dari bintang ini diperkirakan sekitar 9,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Selain itu, bintang Icarus ini diidentifikasi sebagai bintang yang stabil karena setelah diamati, di sana tidak terlihat adanya perubahan suhu pada Icarus. Dan karena itulah yang membuatnya mudah untuk ditemukan oleh para astronom. Tapi menariknya, bintang Icarus ini diperkirakan sudah tidak ada atau sudah musnah. Tapi kenapa bisa begitu? Karena sejauh ini dalam penemuannya dan studi mengenai bintang biru, jenis bintang ini diperkirakan tidak memiliki umur hingga 9 miliar tahun. Jadi dengan jaraknya yang sejauh 9 miliar tahun cahaya dari bumi, maka seharusnya bintang ini sudah tidak ada. Oke, lanjut ke objek yang kedua, dan objek ini merupakan galaksi. Seperti yang kita ketahui bersama kalau galaksi merupakan sebuah objek yang tersusun oleh ratusan miliar bintang dan triliunan planet. Seperti halnya saat ini, bumi kita saat ini merupakan planet yang tergabung dalam sistem galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Galaksi kita ini sangat besar ya, dan diperkirakan memiliki ukuran sekitar 100.000 tahun cahaya. Untuk saat ini saja, manusia masih belum dapat mengamati keseluruhan dari objek galaksi Bima Sakti. Tapi justru manusia mampu untuk mengamati objek di luar galaksi kita ini. Nah, galaksi terjauh yang saya maksud adalah galaksi bernama GNZ11 yang merupakan galaksi jauh sekaligus sangat tua di alam semesta kita yang berhasil ditangkap oleh teleskop Hubble. Galaksi yang satu ini diperkirakan memiliki jarak sekitar 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi atau galaksi yang terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Untuk foto ataupun gambar galaksi GNZ11 yang dapat kalian lihat saat ini adalah tampilan dari galaksi ini ketika masih sangat muda. Kalau misalkan sekarang kita bisa memungkinkan pergi ke galaksi GNZ11 ini, maka penampilannya tidak akan seperti itu. Itu sebuah dikarenakan foto yang dapat kalian lihat saat ini adalah foto dari galaksi purba yang baru dapat ditangkap oleh pengamatan dari bumi karena jaraknya yang sangat-sangat jauh. Jadi mungkin saja saat ini galaksi GNZ11 sudah tidak akan berada di tempat semulanya. Dan kenapa ya? Tentu seperti yang sudah kita ketahui bersama kalau alam semesta ini berkembang, mungkin pada saat ini galaksi GNZ11 sudah bergabung dengan galaksi lainnya
ataupun bergeser semakin jauh dan bahkan sudah menghilang. Kemudian ada apa di luar itu? Di luar itu semua tentu masih banyak objek lainnya yang lebih jauh lagi, cuman masih belum teramati saja. Namun dengan adanya peluncuran teleskop Super James Webb, perlahan-lahan objek dengan jarak yang sangat jauh pun mulai ditemukan. Seperti contohnya pada update baru-baru ini, di mana teleskop Super James Webb berhasil mengamati galaksi terjauh yang pernah ditemukan sejauh ini. Dengan menggunakan teleskop Super James Webb tadi ditambah dengan metode pelensaan gravitasi, para astronom berhasil menemukan galaksi yang terbentuk 300 juta tahun setelah Big Bang. Dalam pengamatan itu, para astronom menggunakan efek gravitasi yang sangat-sangat besar dari kukus galaksi bernama Pandora sebagai metode pelensaan gravitasi, di mana gravitasi yang sangat besar dari kukus Pandora itu sudah cukup untuk membengkokkan struktur ruang dan waktu dalam memperbesar cahaya galaksi yang lebih jauh lagi. Wah, sungguh metode yang sangat luar biasa. Nah, dengan teleskop luar angkasa James Webb plus metode pelensaan gravitasi tadi, dalam penelitian baru tersebut para astronom menemukan dua galaksi dengan pergeseran merah tertinggi yang pernah ada. Dua galaksi dengan pergeseran merah tinggi ini diberi nama Uncover Z12 dan Uncover Z13. Masing-masing galaksi tersebut diperkirakan muncul pada 330 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z13 dan 350 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z13. Jadi dengan adanya penemuan ini, tentu itu sama saja seperti kita sedang melihat ke masa lalu di mana munculnya galaksi ketika 300 juta tahun setelah Big Bang. Namun selain itu tadi, luar biasanya para astronom mengatakan jika penemuan tersebut masih hanya awal saja. Meskipun sudah dapat mendeteksi galaksi yang muncul pada masa-masa yang awal dari alam semesta ini, teleskop James Webb tentu masih memiliki kemampuan pencitraan yang lebih jauh lagi. Teleskop luar angkasa James Webb masih memiliki kemampuan untuk melihat berbagai galaksi dengan pergeseran merah yang lebih tinggi daripada tadi. Dan itu berarti kemungkinan ke depannya teleskop James Webb akan dapat menemukan galaksi yang terbentuk lebih awal setelah Big Bang. Jadi dengan adanya penelitian baru itu, selanjutnya para astronom akan terus melakukan pencarian menggunakan banyak kelompok pelensaan gravitasi dengan tujuan untuk membuka jendela baru dalam alam semesta dalam mencari beberapa galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta yang sangat luas ini. Jadi untuk saat ini, beberapa objek yang sudah saya jelaskan tadi merupakan yang terjauh dan dapat diamati oleh para astronom. Kemungkinan besar masih ada banyak objek lainnya yang lebih jauh lagi, dan untuk saat ini mereka masih belum dapat dilihat. Jadi kita tunggu saja ke depannya, mungkinkah para astronom akan dapat memecahkan rekor lagi, dan bahkan bisa mengubah semua teori mengenai pembentukan alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus bersama kami, Kilas Astronomi. Sampai jumpa di video lainnya.